kabarnya nih teman-teman semua hari ini? Wah, rupanya banyak banget nih yang udah gabung gitu ya di acara sore hari ini. Aku lihat di Zoom udah banyak banget pesertanya. Oke, aku ucapin selamat datang di acara Your Say Debat yang kedua. Bareng sama aku, Aulia Hafisa gitu ya, yang akan nemenin sampai dengan akhir acara nanti. Kira-kira teman-teman di sini apa kabar nih semuanya? Pada sehat kan ya? Tentunya harus sehat, semangat, dan juga ceria tentunya ya. Nah, kali ini di acara Your Say Debat yang kedua akan ada banyak sekali rangkaian acara kegiatan, mulai dari virtual tour ke kampus di Korea dan juga tempat-tempat syuting drama populer. Terus setelah itu akan ada diskusi bareng sama Arni, ada Korean Language Class juga, dan yang terakhir ada Korean Beauty Class. Wah, seru banget nih semuanya seputar Korea, kita ngomongin tentang Korea. Tapi hari ini khusus kita akan bahas tentang dua sesi gitu ya, teman-teman semua. Yang pertama ada Community Talk, The Story Behind Fandoling BTS, dan yang kedua ada Virtual Tour to Ulsan University. Nah, pastinya di sini Aul nggak sendirian, karena di sesi pertama ini Aul udah ada dua narasumber nih, ada Kak Puput dan juga Kak Felicia. Halo Kak Puput, halo Kak Feli. Oke. Hai. Sehat Kak kabarnya? Sehat, baik-baik. Oke, Kak Puput gimana Kak, sehat? Halo Kak? Oh, masih di mute Kak? Oke, mungkin Kak Puput ada kendala sinyal ya. Sebelumnya sambil menunggu Kak Puput, aku bakal baca ini profil dari narasumber kita. Yang pertama ada Kak Felicia Herianto, merupakan seorang desainer grafis yang kini juga menjadi seorang content creator dan juga entrepreneur. Nah, Kak Felicia ini atau yang dikenal sebagai Kak Feli juga sangat gemar dengan budaya Korea, terutama K-pop. Nah, Kak Feli ini sudah menjadi seorang ARMY sejak tahun 2014 dan menjadikan boy group terbesar di era abad 21 ini sebagai motivasinya dalam menjalani hidup dan juga kesehariannya. Yang kedua, ada Kak Puput. Halo Kak Puput. Oke, belum terhubung juga. Saya bacakan dulu profilnya ya teman-teman ya. Nah, Kak Puput ini merupakan perwakilan dari BAIA Jogja atau BTS Army Indonesia Amino Jogja. Nah, Kak Puput ini merupakan penulis juga editor di sebuah penerbit di Yogyakarta. Meskipun sering mengikuti kegiatan BAIA Jogja, Kak Puput yang menjadi ARMY jalur teori ini baru menjadi anggota inti sejak tahun 2021. Nah, kita akan langsung nih ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Felicia dan juga Kak Puput begitu ya mengenai BTS. Nah, dengar-dengar BTS kemarin baru aja konser ya Kak Feli ya? Iya, benar-benar. Dan nanti Baru. ini bentar lagi udah mau yang di Las Vegas. Oke, kemarin di Seoul online konser juga ya Kak berarti itu kemarin? Iya, benar. Dan nanti akan ada konser di Las Vegas. Oke. Kita ngomongin tentang BTS. Oh ya, sebelumnya reminder dulu buat teman-teman, lupa nih. Nanti setelah ini kita akan ada sesi lagi, yaitu virtual tour di Ulsan University. Dan buat teman-teman, mohon untuk berpartisipasi aktif gitu ya, untuk memberikan pertanyaan boleh, kasih komentar boleh, tanggapan boleh di kolom chat. Karena nanti yang paling aktif, dua peserta yang paling aktif akan mendapatkan voucher masing-masing senilai Rp150.000. Lumayan banget dong, itu vouchernya Rp150.000 ya kan. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan untuk Kak Feli, untuk Kak Puput, silakan dicantumkan di kolom chat gitu ya. Nah, balik lagi nih ngomongin tentang BTS gitu. Jujur Aul sendiri nih awam nih tentang dunia per K-popan gitu, BTS. Aku tahu BTS sedikit-sedikit tuh waktu mereka mulai populer di US gitu, waktu mereka mengunjungi Grammy. Itu aku langsung kayak, wow ternyata ada ya kayak ASEAN representation gitu, gimana itu kan award show yang mayoritas tuh isinya orang Amerika Latin, terus tiba-tiba ada musisi dari Asia
yang datang ke sana gitu. Akhirnya aku penasaran cari tahu gitu kan BTS seputar musiknya, lagu-lagunya, terus habis itu kayak gimana perjuangan mereka dari awal dan sebagainya gitu. Terus aku bisa nyimpulin emang ternyata BTS itu ya big for a reason gitu. Nah, kalau Kak Feli sendiri nih, jadi fans BTS tuh sejak kapan sih? Kalau aku sendiri tuh jadi fans BTS, jadi ARMY itu dari 2014 karena ya itu tuh aku tuh sebenarnya kayak yang kamu bilang aja sih, kayak dia itu emang bisa besar karena ada sebuah alasan. Nah, terus kebetulan aja aku tuh udah bisa, mungkin aku sendiri tuh ngelihat mereka tuh udah ada sesuatu kali ya, mereka tuh beda dari yang lainnya di 2014 ini gitu, dan ternyata aku tuh gak salah gitu loh, kayak aku jadi kayak ikut bangga gitu, kayak nemenin dari yang bukan apa-apa jadi kayak sesuatu yang berharga banget, bahkan bisa dibilang kayak aset negara gitu loh. Kebayang nggak sih kan dulu 2014 nih kan mereka ibaratnya kayak masih baru banget debut gitu ya. Kayak bakalan ada kebayang segede ini nggak sih Kak Feli? Jujur banget nggak sama sekali sih, aku bener-bener nggak ada bayangan sama sekali, kayak even nggak usah jauh-jauh deh, even kayak Grammy pun aku kayak nggak pernah kepikiran, Billboard pun juga nggak kepikiran, aku tuh bahkan kayak penghargaan besar di Korea Selatan kayak Daesang aja kayak aduh bisa nggak ya, pasti bisa tapi kayak susah gitu loh, makanya jadi menurut aku kayak kerja keras tuh nggak akan mengkhianati hasil sih, kayak mereka tuh emang bener-bener kayak dari lagu mereka sendiri kan juga beda ya dari idol K-pop lainnya, kan kayak pasti orang cinta-cintaan terus lah, kayak gitu-gitu aja lah. Kalau BTS kan bener-bener kayak mereka tuh organik, mereka kompos lagunya sendiri, lagunya juga mereka tulis sendiri, kayak mereka tuh bener-bener pengen nyampain apa yang mereka pengen sampaikan ke publik, ke audience. Nah, kayak menurut aku dari situ juga secara nggak langsung orang tuh jadi kayak menemukan itu tuh satu hal yang kayak menarik, satu hal yang berbeda. Nah, dari situ mungkin orang langsung kayak dia tuh pencapaiannya juga berbeda gitu loh. Pencapaiannya jadinya nggak biasa gitu. Jadi aku benar-benar nggak nyangka sih mereka bisa sampai segede ini sekarang. Oke, jadi dulu Kak Feli itu jadi ARMY dari era apa ya Kak? Berarti 2014 tuh yang mereka masih hip hop banget gitu ya Kak? Ya, bahkan aku aja naksir pas zaman-zamannya Jungkook tuh belum vokal banget deh, masih kayak nge-rap gitu loh. Iya 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 iya. Iya iya iya. Iya. Dulu berarti 2014 itu udah bergabung ke fandom fans BTS kan? Itu dulu apa bedanya sih Kak? Kayak fandom dulu sama sekarang tuh bedanya apa? Dari yang dulu Kakak awal-awal nih ngefans. Hmm, menurut aku sebenarnya nggak gitu ada perbedaan yang jauh, karena aku sendiri juga nggak gitu gimana ya, kayak nggak terlalu kontak atau ikut campur sama kayak fandom itu sendiri gitu loh. Cuman lebih ke mungkin karena kayak sekarang kan makin besar ya, jadi ibaratnya makin besar, orangnya juga makin banyak, orangnya juga karakternya makin berbeda-beda. Menurut aku kalau untuk sekarang mungkin kita lebih ke kayak fandom ARMY mungkin kayak lebih ke hati-hati sih, entah kenapa aku ngeliatnya kayak mereka tuh lebih aware. Misalnya nih dulu kita mungkin bisa kayak bercanda hal yang seperti ini gitu. Mungkin beberapa orang ngeliat yang itu lucu, tapi karena fandom kita makin gede, hal yang menurut orang itu lucu belum tentu menurut orang lain itu lucu. Jadi kayak menurut aku jadi kayak lebih ke apa ya? Banyak hal jadi harus lebih hati-hati aja sih, lebih diperhatikan gitu. Gak cuma di ARMY doang, tapi menurut aku hampir semua fandom yang ada di sekarang gitu ya, kayak K-pop tuh kayak gitu sih. Oke, karena mungkin sekarang cakupan K-pop jadi mengglobal banget ya Kak ya. Kalau dulu mungkin seputaran Asia aja gitu yang tahu Ya, K-pop. Kalau sekarang kayak Europe, bahkan industri musik di Amerika juga kayak udah mulai nih melihat K-pop itu musik yang bisa diperhitungkan gitu. Nah, Kak Feli dulu waktu awal-awal nih, lagu apa sih yang bikin Kak Feli itu ngefans sama BTS? awalnya nih aku sih kalau BTS-nya ini aku udah tahu dari awal, kayak dari 2013, cuman kayak aku cukup tahu doang, kayak soalnya kan aku emang dari awal tuh ikutin K-pop kan anaknya, jadi kayak aku tuh sebelum jadi ARMY aku tuh suka Super Junior, jadi kayak emang aku tuh udah ngikutin K-pop, jadi kayak SNSD aku tahu, kayak grup mana aja tuh aku tahu. Nah terus salah satunya tuh BTS. Nah jadi BTS-nya aku kayak udah tahu, cuman kayak oh ya udah gitu, aku kayak masih merasa itu kayak dia biasa aja deh, sampai suatu hari aku tuh kayaknya aku tuh waktu itu aku kan suka EXO dulu nih, jadi itu aku sempat suka EXO. Nah terus kalau misalnya di artis K-pop tuh mereka tuh pasti ada acara music show dong, kayak Music Bank, M Countdown, pokoknya acara music program. Nah acara music program itu
mereka itu ada urutannya nih. Kalau misalnya kamu makin terkenal, kamu makin belakangan tampilnya, ngerti nggak sih? Jadi kayak ibaratnya save the best for the last lah gitu. Nah jadi waktu itu aku masih suka EXO kan. Jadi sembari aku nungguin EXO tampil nih, aku nungguin EXO perform, aku nontonin artis lain dong, aku nonton artis lain. Sampai aku lihat siapa nih BTS gitu kan. Tapi awalnya nih first impression aku nih aku agak salty nih, aku kayak agak kok lu judul lagunya sama kayak Taemin ya, soalnya kan waktu itu aku lihat mereka tuh lagi bawain Danger. Nah terus karena dulu tuh aku suka EXO dan aku suka artis SM banget, jadi tuh aku ngeliat si BTS ini nih pada masanya tuh kayak kok kalian dari company kecil kayak gak terkenal terus sengaja banget lagunya itu judulnya tuh sama kayak artis SM. Soalnya waktu itu Taemin anggota SHINee tuh dia itu debut solo, lagunya tuh Danger juga, jadi BTS sama Taemin ini lagunya sama judulnya. Jadi awalnya aku agak salty lah, kayak kurang bagus impression awal aku sama BTS gitu kan. Tapi pas aku nonton jadi kayak kok bagus ya dance-nya. Maksudnya kayak aku kan hobi dance, jadi aku tuh anaknya tuh live performance banget gitu. Aku tuh dibanding dengerin lagunya dulu, aku biasanya lihat dulu nih performance-nya gimana gitu kan. Terus pas aku lihat, kok mereka bagus ya, mereka keren ya. Terus aku kayak mulai agak sedikit berubah gitu ya, impression aku mulai kayak, tapi mereka oke kok gitu, mereka bagus sih, kayak dance mereka kayak hip hop banget, terus juga performance juga oke, lagunya juga makin denger makin nyandu juga, sampai titik di mana mereka itu bawain lagu War of Hormone. Itu sih menurut aku titik di mana aku kayak cemplung makin dalam terus sampai hari ini gara-gara lagu War of Hormone yang mereka perform di stage kayak itu sih. Oke. Dari from salty jadi fans gitu ya. Awal-awalnya ngecek-ngecek dulu. Nah, Kak Puput kayaknya udah bergabung tadi. Halo Kak Puput. Halo Kak. Oke, sepertinya Kak Puput terkendala sinyal nih. Ya, Halo halo. teman-teman. Suara aku kedengeran nggak ya, Kak? Kedengeran Kak Puput, halo. Boleh on cam Kak, mungkin. Ya. Oke, halo Kak Puput. Apakah terdengar? Oke, jadi tadi Kak Feli udah cerita nih panjang lebar gimana Kak Feli awalnya tuh bisa ngefans sama BTS, yang awalnya tuh salty-salty kayak ini apaan sih, boyband dari company kecil apa segala macam sampai jadi fans nyemplung sekarang. Nah, sekarang Kak Puput nih, Kak Puput gimana sih awalnya kok bisa jadi seorang ARMY gitu? Aku aku awalnya jadi ARMY itu setelah nonton konser mereka, Kak. Oke, konser apa tuh kalau boleh tahu? Jadi kan orang biasanya nonton konser karena ingin melihat idolnya gitu ya. Kalau aku malah setelah nonton konser BTS pas Wings Tour 2017 itu, aku malah setelahnya baru jadi ARMY. Oke, kira-kira kenapa tuh Kak? Ini sih, bener kata Suga, kalau misalnya udah sekali nonton konser, kamu tuh nggak bakal bisa lepas dari BTS, itu bener banget. Jadi setelah aku ngeliat panggung konser mereka itu ternyata wah mereka tuh keren segalanya sih Kak, nggak cuma konsernya aja tapi segalanya yang mereka sajikan pas konser itu. Jadinya yang setelah itu aku baru nyari tahu tentang BTS seperti apa, dan bisa itulah aku memutuskan aku akan jadi ARMY gitu. Oke, jadi Kak Puput ini awalnya nonton konser, terus habis itu langsung kecemplung nih, jadi cari tahu tentang BTS, semuanya segala macam. Nah, kira-kira apa sih Kak hal dari BTS yang bikin Kak Puput tuh, oh ini beda nih dari boyband yang lain gitu? Atau ini beda nih dari musisi-musisi Korea yang lain? Banyak sih Kak. Banyak banget yang apa sih yang dari BTS tuh nggak bisa kayak satu tuh kayak kurang gitu. Dari pertama kan aku suka panggung mereka gitu kan, karena gara-gara nonton konser aku suka cara mereka tuh menampilkannya tuh bener-bener all out banget kayak gitu. Terus setelah itu juga lagu-lagu mereka dan lirik mereka sih itu yang membuat aku tuh kayak yang wah ini nggak cuma sekedar boy group aja, ini nggak sekedar seorang penyanyi yang nyanyiin lagu aja kayak, tapi mereka tuh bener-bener seorang penyanyi yang mempunyai lirik yang kuat kayak gitu Kak. Oke, sama. Kalau Kak Feli pernah nonton konser BTS juga berarti Kak? Aku enggak, sayangnya aku enggak. Belum ya, belum. Mungkin nanti Kak, next time. Ya, nanti. Oke. Nah, buat Kak Feli nih, ada nggak sih kayak misalnya nih dari lirik lagu BTS atau songnya BTS yang relate banget sama Kak Feli itu ada? Ada nggak? Ada sih. Dibilang relate,
menurut aku gak relate, cuman kayak entah kenapa ini kayak semua orang harus tahu gitu sih, lebih ke kayak, jadi aku lupa ya di lagu yang mana, tapi kayaknya ini di lagunya Yoongi, lagunya Suga di album yang B2 itu tuh ada liriknya itu, kalau aku nggak salah kayak People deh. Pokoknya lirik itu aku lupa pastinya gimana, tapi intinya tuh kayak kamu itu give up, maksudnya kayak kamu tuh nyerah itu tuh juga bagian dari apa namanya, usaha gitu loh. Kayak orang kan kadang kalau ngelihat kayak orang kan kadang kalau ngelihat nyerah itu berarti kayak lu pengecut, lu udah nyerah gitu, lu udah gagal. Tapi sebenarnya lu nyerah itu juga butuh keberanian gitu sebenarnya, karena kayak siapa sih di sini yang nggak mau nyerah kan jadi orang. Tapi menurut aku itu kayak somehow kayak gitu sih, kayak karena nyerah itu juga butuh keberanian yang besar gitu. Jadi kayak itu mungkin ya menurut aku. Oke, bener banget sih Kak, relate banget. Karena di lirik-liriknya BTS tuh ini ya, nggak semuanya kayak monoton, kayak ayo semangat kita harus maju, kayak it's okay buat nyerah tuh ya nggak apa-apa gitu. Oke, kalau dari Kak Puput nih, ada nggak sih lirik favorit atau mungkin lagu favorit atau yang relate banget sama Kak Puput? Banyak. Karena aku kan Kalau satu. Kalau satu itu yang akhir-akhir ini aku dengerin, aku lagi seneng Zero Clock. Lagi seneng banget itu, kayak tiap denger itu tuh tiap malam gitu, overthinking gitu, kayak denger lagu itu tuh kayak yang ya kalau bahasa Jawa itu kayak ngadem-ngademi hati gitu loh Kak. Kayak bikin adem di hati gitu tiap denger lagu itu, kayak ya besok emang hari ini tuh berat kayak gitu, tapi besok tuh bakal ada hari yang lebih cerah daripada hari ini. Jadi tuh kayak tiap denger lagu itu selalu jadi legowo kayak gitu, untuk ya hari ini walaupun buruk kayak gitu, besok pasti akan lebih baik kayak gitu. Jadi tuh akhir-akhir ini lagi sering banget dengerin lagu itu. Oke, jadi emang BTS ini selain sebagai musisi yang menghadirkan entertainment buat para fansnya, buat orang-orang, ternyata emang lagu-lagunya, musiknya itu apa ya, ibaratnya memberikan pesan, memberikan ketenangan gitu buat fans-fansnya, dan pastinya relate gitu ke, apalagi fansnya kan anak-anak muda ya, jadi kayak ibaratnya merasa kayak ih ternyata idol aku juga ngerasain yang aku rasain gitu, jadi kayak kita juga ngerasa ditenangkan gitu ya Kak Puput kan? Halo Kak Puput? Halo Kak Puput? Iya Kak. Oke. Kak Puput ada yang nanya nih di kolom chat, Kak Puput nonton konser tahun berapa? Aku pas itu nonton konser pas Wings Tour pas 2017. Ya, bulan depan anniversary kelima. Itu 2017 bulan April tanggal 29. Oke. Nah, mungkin buat Kak Feli nih, aku mau nanya lagi. Gimana sih BTS itu berpengaruh di kehidupan Kak Feli? Ibaratnya kayak apakah sebagai penyemangat atau gimana tuh Kak? Sebagai penyemangat sih, kayak lebih ke ya penyemangat, terus juga kayak lebih ke patokan hidup kali ya, maksudnya kayak lebih mereka aja bisa, kayak mereka aja bisa kenapa aku enggak gitu, jadi lebih ke acuan buat kerja keras sih menurut aku. Kayak mereka tuh salah satu bentuk hasil dari bentuk orang yang bener-bener from nothing to something gitu, kayak mereka tuh bener-bener kerja keras, mereka tuh kayak yang bikin mereka tuh sampai saat ini gitu. Jadi kayak menurut aku BTS lebih ke ngajarin kalau kerja keras tuh gak akan pernah mengkhianati hasil sih. Jadi dari situ itu juga jadi kayak sesuatu yang ngedorong aku buat ngejalanin aku biar tiap hari tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kalau Kak Puput gimana nih? Apa sih makna BTS di kehidupan Kak Puput gitu? Kalau untuk saat ini jadi tujuan. Tujuan untuk bekerja keras ya, selain relief kita emang harus bekerja keras, tapi aku ada tujuan kalau pokoknya suatu saat aku tuh harus ketemu dan nonton konser BTS. Jadi aku tuh jadi penyemangat aku buat kerja lebih keras. Oke, amin. Bekerja keras supaya bisa nonton konser gitu ya, biar bisa ketemu nih sama idolnya. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong Kak Puput kan dari BTS Army Indonesia Amino Jogja nih. Bisa jelasin nggak sih Kak, itu tuh apa sih, kayak perkumpulan komunitas penggemar BTS atau gimana aja kegiatannya itu gimana Kak? Iya, jadi BTS Army Indonesia Amino itu kan sebenarnya dari sebuah apps atau app yang ada. Mungkin kalau teman-teman misalnya penasaran bisa download aja. Kayaknya
Play Store juga udah ada. Di dalam komunitas itu banyak banget hal-hal yang dilakukan oleh ARMY yang berkumpul di situ. Nggak cuma scrolling hari ini ada kabar apa ya tentang BTS tuh enggak, tapi juga ada kayak bedah lirik, bahas buku, terus nulis gitu juga banyak banget hal-hal positif yang ada di situ. Kalau misalnya lebih lengkap itu bisa juga di-follow Instagram di BTS @BTS Army Indonesia Amino. Nanti kalian bisa dapat informasi-informasi menarik tentang BTS di situ. Jadi kalau di Amino itu kan kita tuh nge-fangirling nggak cuma teriak-teriak di depan konser aja, tapi kita juga harus membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain kayak gitu Kak. Dan untuk Baya BTS Amino Jogja ini merupakan regional dari BTS Army yang se-Indonesia. Wah, ada komunitas se-Indonesia juga ya Kak ternyata Kak. Iya. Oke, jadi pasti seneng banget tuh kalau misalnya di satu community yang emang orang-orangnya tuh suka hal yang sama gitu kan. Pasti sharingnya enak banget gitu. Kegiatannya berarti tadi ada bedah lirik, terus habis itu apalagi Kak tadi? Ada bahas buku juga, buku yang dibaca oleh member BTS itu kan juga suka baca. Oke. Ada Baya literasi, biasanya kita mengadakan Baya literasi itu setiap seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Nanti kalau misalnya mau kepo-kepo bisa lewat Instagram di Baya literasi. Itu nanti ada Kak Sifra selaku leader kita yang langsung terjun ke dalam Baya literasi itu. Oke, nah di sini para peserta yang udah gabung di Zoom, yang mungkin sebagian dari teman-teman di sini atau semuanya di sini ada para ARMY, bisa mencantumkan pertanyaan atau mungkin diskusi, tanggapan segala macam di kolom chat. Sambil aku bacain juga ya Kak ya pertanyaan-pertanyaan dari ini peserta yang udah gabung. Ada dari Septi THV. Kak, paling suka member BTS siapa dan kenapa? Mungkin dari Kak Feli dulu. Siapa ya? Kalau bisa ditanya, ya semuanya suka gitu ya. Kalau kalau aku sih, bias aku Jungkook sih kalau aku. Kenapanya itu karena pertama banget versi aku ke dia kan kayak dia semuanya serba bisa gitu ya, dia semuanya serba bisa. Terus juga dia orangnya benar-benar kayak yang perfeksionis banget, yang benar-benar pokoknya nggak mau tahu mau gimana pun harus bisa gitu. Terus apa ya, bingung sih kalau ditanya kenapa ya, soalnya kayak tapi kalau misalnya secara kayak kepribadian wise yang menurut aku yang benar-benar menginspirasi aku banget mungkin juga kali ya, Yunggi kali ya kalau aku, walaupun bias aku Jungkook tapi kayak entah kenapa aku kayak paling amazed tuh sama Yunggi sih kalau aku ya. Oke, kalau Kak Puput? Aduh bingung. Semuanya. Biasa aku sehari satu, Senin siapa, Selasa siapa, ganti-ganti, soalnya ada 7 kan. Oke. Tapi nggak bisa milih salah satu. Kalau yang mungkin yang jadi personality-nya nih favorit buat Kak Puput yang bisa banget Kak Puput contoh gitu. Kayak mungkin tadi Kak Feli kagum sama mungkin wisdom gitu dari Suga. Nah, kalau Kak Puput nih? Aduh, hampir semuanya sih. Tapi aku lebih senang kalau untuk personality-nya itu adalah Jung Ho Sok, J-Hope. Oke. Nah, ada lagi nih yang nanya pertanyaannya bagus banget. Hai Kak Puput, tadi kan suka BTS setelah nonton konser. Nah, alasan kenapa bisa nonton konser BTS padahal awalnya belum suka? Kok mau menginvestasikan uangnya nih buat nonton konser, padahal belum tahu tuh. Halo Kak Puput? Iya, ya Kak. Aduh, sinyal di sini sangat menjengkelkan. Oke, aku bacain pertanyaannya ya. Iya. Hai Kak Puput, tadi kan suka BTS setelah nonton konser. Nah, alasan kenapa bisa nonton konser BTS padahal awalnya kan belum suka? Di ini sih, awalnya itu kan sebelum akhirnya nonton itu kan sebenarnya ngebantuin temen bar tiket. Tapi karena pas itu dapat 2 sekalian, ya udah akhirnya yaudah yuk nonton yuk kayak gitu. Dan sebenarnya juga sebelum nonton konser itu sebenarnya di tahun pas BTS comeback di lagu Haruman itu sebenarnya udah sering ngedengerin lagu BTS, cuma pas itu kan belum terlalu fokus banget ke BTS. Nah pas diajak temen ayo nonton yuk kayak gitu, pas ada kesempatan akhirnya ya udah nonton aja yuk gitu. Dan ternyata setelah nonton langsung
jatuh cinta sama BTS. Oke, jadi awalnya ikut-ikutan teman aja ya Kak ya? Tapi udah ada di suka entertainment dari K-pop gitu udah suka Kak berarti? Aku awalnya jadi cinta K-drama 2010, tapi kalau untuk pecinta yang suka lagu-lagu K-pop itu aku baru 2012. 2012, oke. Iya. Jadi di era-era Super Junior ya Kak ya itu kayaknya? Iya, tapi dulu aku lebih ke Beast yang sekarang jadi highlight. Nah, itu aku dulu pertama tahu lagunya tuh mereka. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Septri_THV nanya buat Kak Feli. Kak Feli mau tanya nih, lagu terfavorit banget yang paling membuat hidupmu senang atau happy dan selalu diputar sampai sekarang. Lagu apa tuh? Lagu BTS kali ya maksudnya? Aduh bingung ya. Soalnya kayak kalau lagu aku agak musiman sih. Kadang lagi suka banget sama lagu ini, kadang ini, kadang ini. Tapi kayaknya apa ya? Kalau aku Dimple kali ya. Enggak, Pipe Piper deh, aku Pipe Piper aja. Itu lagu termasuk baru juga nggak sih Kak Feli? Itu 2017 kayaknya. Udah lumayan ya 2017. Oke. Kalau Kak Puput nih, lagu terfavorit banget yang paling membuat hidupmu happy dan selalu diputar sampai sekarang? Bomnal, Spring Day. Kayaknya itu sih yang bikin aku jatuh cinta sama BTS. Jadi dalam suasana apapun tuh lagu Bomnal tuh kayak masuk aja ke aku. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Banyak banget pertanyaannya, Kak. Nih, aku tanya lagi. Komentar dari Kak Feli dan juga Kak Puput buat ARMY yang solo stand. Solo stand itu mungkin suka cuma sama satu member kali ya, maksudnya ya. Dari Kak Feli gimana, Kak? Kalau dari aku ya, secara aku pribadi sih aku nggak gitu sebenarnya banget doang. Kecuali dia ngaku-ngakunya itu dia ARMY nih, dari awal dia ngaku dia ARMY, tapi ternyata dia nggak suka sama satu member ini, aku baru kayak agak salty gitu. Kalau gitu kayak mending lu jangan klaim diri lu ARMY kalau lu tuh kayak gitu. Tapi kalau dari awal dia emang solo stand dan selama dia tidak menghina member lain, aku sih nggak apa-apa sih. Yang penting nggak terlalu hate ke member lain aja menurut aku. Sama masih menghargai lah. Kayak misalnya dia kayak solo stand, kayak emang sih di BTS cuma suka Jungkook doang misalnya dia. Kalau emang dia mengakui hal tersebut dan dia gak merendahkan member lain, ya udah terserah silahkan gitu. Tapi kalau misalnya dia udah ngerendahin member lain lah, ngejatuhin member lain, menurut aku itu yang baru nggak bisa aku terima sih. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, kalau Kak Puput nih, gimana tanggapannya? Sebenarnya agak gimana ya, karena kan kalau Taehyung bilang BTS itu adalah 7 gitu ya. Tapi kan cara orang untuk menyukai BTS, cara orang untuk mensupport BTS kan masing-masing kayak gitu. Sama sih kayak Kak Feli, asalkan meskipun orang itu solo stan, hanya menyukai satu member, asalkan dia tidak menghina dan masih support member lain dengan mungkin cara hal yang beda, aku sih nggak apa-apa. Asalkan yang setidaknya jangan menjelekkan atau jangan membuat kayak kebencian ke member lain sih. Oke, baik. Jadi emang cara menyukai orang, cara menyukai itu beda-beda ya Kak ya, asal tidak throwing hate gitu. Nah, buat teman-teman di sini juga bisa nih nyebutin siapa member favoritnya di kolom chat, atau mungkin tadi kan kita udah ngomongin lagu nih, lagu favoritnya Kak Puput, Kak Feli. Nah, lagu favorit teman-teman di sini, para ARMY semuanya, apa nih lagu favoritnya gitu. Bisa ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Nah, ada lagi nih pertanyaan. Bentar ya, aku cari Kak. Ada pertanyaan dari untuk Kak Puput. Apakah Kak Puput sering mengadakan event-event bareng teman-teman seperti ultah member atau nobar? Seperti bulan ini nih, nobar PTD on stage di Seoul. Iya, sering banget. Baya sering banget ngadain event dari pertama kali Baya hadir gitu. Sering banget ada event, dan event terbaru kami besok adalah nonton bareng PTD on Las Vegas hari Minggu besok. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di Jogja mau gabung, ayo nonton bareng Baya Jogja. Di mana tuh Kak kalau boleh tahu tuh?
Untuk tempatnya baru di-announce hari ini kayaknya, tapi di salah satu bintang 4 di Yogyakarta. Pokoknya keren banget, murahi banget pokoknya tempatnya. Ayo, Jogja Jogja yang mau ikut. Oke, Army Jogja, itu ayo. berarti nonton konser online bareng ya Kak ya? Iya, nonton konser online bareng. Karena udah lama banget kan juga nggak ketemu sama teman-teman Army di Jogja, jadi besok kesempatan banget sekalian ngabuburit. Oke, asik banget tuh. Nah, kalau Kak Feli sendiri nih, gabung sama community gitu nggak sih Kak? Gabung sama apa, sorry? Community BTS ARMY gitu nggak? Aku sih enggak sih, kalau misalnya kayak aktif di satu community khusus ARMY gitu, enggak sih. Aku kayak dari dulu karena aku emang ngefan girlingnya sendiri, maksudnya kayak jadi ARMY aja, jadi kayak ya udah gitu, aku sama teman-teman ARMY aku aja gitu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada yang nanya nih, apa buku bacaan member favorit yang kakak suka? Dari Kak Puput. Banyak. Kayaknya semua member tuh bacanya bagus-bagus sih, tapi terakhir ini yang aku baca dan masih terngiang-yang anget banget itu yang dibaca sama RM, judulnya The Other Side of Things. Kalau nggak salah juga itu saya ngedit buku itu, jadi bener-bener ada histori yang bener-bener lain dari buku itu, jadi aku seneng banget sama buku itu. Boleh tahu nggak Kak tentang apa tuh kira-kira garis besarnya bukunya? Garis besarnya ini kan RM kan terkenal banget, suka banget ke galeri dan seni kan, dan di sini tuh bukunya itu tentang seni, tapi seni di sini nggak cuma seni yang susah dipahami, karena di sini penulisnya menjabarkan tentang gambar dan juga isai, di mana isai itu tuh menjelaskan tentang gambar, misalnya kayak bola, dia menggambar sebuah bola dan dia mengaitkan dengan kehidupan, dan setelah baca itu tuh banyak banget apa yang aku dapat dari buku itu, kayak yang wah ternyata ada ya hal-hal seperti itu yang seni yang tadinya kita nggak terpikirkan, tapi karena RM baca akhirnya aku juga ikut baca dan terpikirkan. Tuh keren banget sih pemikiran, dan aku juga jadi paham pemikiran RM kenapa dia suka banget sama hal-hal yang berbau seni. Wow. Nah, kalau Kak Feli sendiri nih, apa nih buku favorit yang disukain member? Aku pribadi sih jujur aku nggak gitu baca buku, jadi aku nggak ada satupun buku member BTS yang kayak aku baca. Oke, itu biasanya tuh bacaan-bacaan buku itu tuh direkomendasikan member BTS melalui sosmed atau gimana tuh Kak Puput? Kok bisa tahu kalau misalnya member itu lagi baca buku itu? Iya, biasanya kan kayak di bandara ataupun kayak di mana gitu kan member selalu bawa buku gitu kan, dan ARMY tuh nggak tahu jeli banget, bahkan ada buku yang cuma tergeletak di kasur aja pas lagi di siaran PF gitu, nggak cuma kelihatan covernya, itu tuh ARMY tahu dan itu langsung booming bukunya gitu. Jadi benar-benar apapun yang member baca tuh ARMY tuh langsung kayak nyari-nyari kayak gitu. Powerful itu ya, ARMY Iya. itu kayak dari buku, jangankan buku, hal-hal detail gitu ya, apalagi fashion kan pasti itu jadi kiblat banget nih fansnya BTS. Nah, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari para peserta hari ini. Nah, ada lagi nih pertanyaannya kayak bagus banget. Buat Kak Puput atau Kak Felicia. Yang pertama, fact about BTS yang jarang banget nih ARMY tahu, ada nggak sih yang bisa dibeberin? Mungkin dari Kak Puput dulu. Atau Apa nggak ya? usah jarang banget ARMY tahu deh, kayak orang awam kayak aku aja. Kayak apa nih, ada fakta menarik apa dari BTS gitu. Hal yang aku sampai ingat sampai sekarang adalah ketika J-Hope mau out dari grup, pada saat itu Jungkook nangis sampai yang gereng-gereng kayak gitulah istilahnya, dan kayak yang mengharap J-Hope tuh jangan pergi, dan gara-gara itu tuh J-Hope nggak pergi. Itu tuh aku yang kayak yang wow, berarti benar-benar ikatan mereka tuh kuat banget gitu. Itu yang aku ingat banget sih tentang hal itu. Oke, jadi momen di mana J-Hope waktu itu mau pergi, mau mungkin meninggalkan grup BTS gitu ya, cuman nggak jadi karena tadi ada momen di mana J-Hope dan Jungkook tuh kayak nangis bareng sebelum si J-Hope pergi. Gitu kan, Kak? Iya. Oke. Iya. Nah, kalau dari Kak Feli ada nggak sih fact atau fakta? Oh, kalau misalnya nggak cuman satu juga nggak apa-apa gitu. Ada nggak, Kak? Apa ya? Yang aku inget sih apa ya?
Saya banyak sih ya. Bentar. Mungkin salah satunya tuh yang Taehyung kali ya. Yang Taehyung tuh dia tuh audisi sebenarnya bukan karena emang gue pengen jadi penyanyi gitu. Makanya gue audisi dibikin, enggak, dia gara-gara temenin temennya. Terus kayak yang orang audisinya tuh kayak ya udah, misalnya temennya kan pengen audisi, terus dia kayak bilang ke Taehyung, kayak bilang ke V kayak ya udah kami ikut audisi aja gitu. Terus ternyata motonya sampai sekarang masuk BTS malah jadi segede sekarang. Jadi kayak bener-bener kayak lucu aja sih gitu, kayak gak kepikiran buat jadi idol, malah jadi idol. Dan motonya malah bikin orang-orang kayak pusing gitu kan kalau ngeliat Taehyung gitu kayak lagi perform, malah dia yang paling bikin sinting gitu ternyata. Wow, ini kayak klasik entertainment banget yang nganterin casting temen, ternyata kita yang disuruh casting gitu. Ya. Dan endingnya kita yang terkenal kan, malah temen kita nggak masuk nih ternyata. Nah iya bener-bener. Oke, lanjut lagi pertanyaan. Wah ini bagus nih. Gimana perasaan kalian nantinya kalau misal banget nih BTS udah selesai masa kontraknya dan mereka memilih untuk kehidupan mereka masing-masing? Dari Kak Feli dulu deh. Kalau aku pribadi sih ya kalau bilang nggak sedih ya nggak mungkin sih, maksudnya pasti sedih ya, maksudnya sedih sih, sedih itu pasti. Tapi kalau aku tuh kayaknya kalau misal emang mereka bubar, soalnya kayak dari awal kan tidak ada yang abadi ya, semua hal tuh pasti berubah ya, jadi kayak BTS juga pasti juga bakal bubar mau nggak mau atau gimana. Tapi yang aku harap sih kayak walaupun nama BTS, maksudnya secara umum, secara di depan nama BTS tuh bubar, tapi di belakangnya tuh kayak mereka masih kayak ngobrol, masih sering ketemu, tiap hari ketemu, keep in touch. Jadi menurut aku tuh masih gak apa-apa sih, dan mereka tuh pasti masih akan ke depannya masih akan bikin lagu bareng kok gitu. Cuma mungkin gak mau yang kayak gimana gitu mungkin ya, tapi aku kayaknya masih gak apa-apa selama mereka masih berhubungan baik satu sama lain sih. Aku sih gitu kayaknya. Oke, kalau dari Kak Puput nih, gimana nih kira-kira? Sebenarnya itu adalah hal yang takut banget aku bayangkan. Kayak yang pengennya masih sampai berpuluh-puluh tahun tuh bareng sama BTS gitu. Tapi misalnya itu nanti menjadi keputusan mereka, misalnya mereka ingin sendiri-sendiri, ya otomatis aku bakal menghargai keputusan itu dan akan mendukung mereka apapun yang mereka lakukan, asalkan itu adalah hal-hal yang positif. Oke, lanjut pertanyaan. Ada pertanyaan lagi. Gimana sih Kak cara ngadepin haters yang numpang pansos? Ada yang nanya nih tentang haters. Kak Puput gimana nih? Ya ampun. Bentar. Ini hatersnya haters BTS atau haters ARMY nih? Mungkin haters BTS dulu kali ya, kalau misalnya nanggepin haters BTS gimana. Terus sama pernah nggak sih Kak Puput atau Kak Feli sebagai ARMY nih misalnya disaltiin atau disinisin sama orang kayak suka K-pop, suka BTS gitu. Gimana tanggapannya? Mungkin dari Kak Puput dulu. Sebenarnya kayak haters itu kayaknya Bangtan emang banyak banget hatersnya sih, karena zaman sekarang tuh kalau nggak nyenggol BTS tuh kayaknya nggak bakal naik gitu deh namanya. Jadi sih kayak kalau aku mikirnya kayak ya udah haters punya kehidupan dia masing-masing, asalkan kalau aku ya udah mereka kan nggak ada untungnya buat aku gitu, asalkan itu nggak yang sangat keterlaluan gitu. Aku sebenarnya kayak ya udah sih mereka kayak bakal kayak gitu, nanti juga mereka bakal ada jalannya sendiri kayak gitu. Dan kalau untuk aku dibilang ini kok suka Korea sih, suka BTS sih, suka cowok nari-nari itu sering banget Kak. Sering banget, apalagi kan kayak zaman sekarang juga masih ada yang kayak gitu ya Kak? Iya, apalagi kan maksudnya lingkunganku dulu sebelumnya kan emang orangnya nggak yang terlalu ini K-pop kan, jadi mereka kayak yang apa sih udah gede gini juga masih suka cowok-cowok Korea kayak gitu. Tapi kan ya omongan mereka tuh nggak akan membuat aku tuh semakin naik, nggak ada guna buat aku. Jadi aku ya cuma yang yaudah sih kalian tuh juga nggak guna, jadi aku cuma biarin aja kayak gitu. Yang penting apa yang aku lakuin, apa yang buat aku happy aja. Omongan lain mah biarin aja. Oke, lebih ke biarin aja gitu ya. Cuman kalau BTS kan ibaratnya nih musiknya itu udah kayak mengglobal gitu kan, kayak ibaratnya udah nggak ada di batas kayak K-pop lagi, kayak BTS tuh ya udah mainstream gitulah ibaratnya, kayak nggak cuman anak-anak muda doang yang suka sama K-pop, tapi ya kayak ibaratnya kayak lagu ini sering diputer di supermarket, di mana-mana, orang tua, anak muda semuanya suka gitu. Jadi aku pikir kayak ibaratnya kayak BTS tuh ya udah mainstream gitu, ternyata juga masih ada aja yang kayak kok suka sih sama cowok-cowok Korea gitu, ternyata masih ada ya Kak ya? Ya masih.
masih ada sih kayak gitu. Apalagi orang-orang yang awam tentang K-pop kan, pasti masih berpikiran kayak gitu. Tapi kalau aku sih orangnya ya nggak apa-apa kayak gitu. Mereka boleh berpendapat apapun kayak gitu, itu kan hak mereka. Tapi yang jelas yang penting kalau itu dia nggak mengejek ataupun nggak berkata yang menjelekkan kayak gitu, aku sih masih ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan hak kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah keterlaluan baru aku kayak negur kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Feli gimana nih Kak? Kurang lebih sama sih sama Puput juga. Kalau aku kayaknya bodo amat sih jujur, kayak lagian kayak ya terserah deh lu pengen ngehina BTS, ngejatuhin BTS juga tetap naik terus, sedangkan lu sendiri haters kayak di situ-situ aja gitu. Jadi kayak biarin aja sih gitu. Aku sih bakal agak bodo amat gitu, kecuali dia kalau udah kayak terlalu keterlaluan ya sampai kayak dibawa ke platform yang besar banget, sampai ke media sosial dan dia sampai kayak bikin petisi kebencian atau kayak gimana gitu ya, udah bener-bener kelewatan ya, gak cuman kayak berasakan kayak asal ngomong dong, tapi bener-bener kayak secara tindakan menurut aku itu ya gitu sih, kayak ya nggak tahu diri aja, kayak berlebihan aja gitu. Terus juga menurut aku lebih ke kayak bisa ngasih orang tuh lebih ke menghargai kesukaan orang lain gitu sih, kayak menurut kalau misalnya kayak mereka tuh misalnya contoh tadi kan BTS ya, tapi kalau ini sebagai haters ke ARMY, menurut aku lebih kebingung aja sih sama orang, kayak bisa ngasih orang tuh lebih menghargai orang lain gitu, kayak orang yang suka BTS bukan kayak ya udah gitu just let them be gitu loh, kayak orang kan juga punya kesukaan masing-masing, jadi kayak hargain aja. Oke, gitu. Emang bener banget sih Kak, kayak nggak nggak cuman ibaratnya kayak yang suka K-pop doang, kayak misal sesimpel kayak suka anime atau apa gitu, padahal tuh juga ada yang kayak ngesaltiin gitu kalau misalnya nggak ibaratnya yang disuka itu nggak mainstream gitulah ya. Nah lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nih, ini sedap ini, perihal isu-isu dating member, gimana nih Kak Feli sama Kak Puput tanggapannya? Dari Kak Feli dulu kali ya. Gimana nih kalau misalnya ada member yang dating menurut Kak Feli? Jujur kayak aku sendiri kayak nggak apa-apa sih. Kalau aku sih malah seneng, kayak malah seneng, cuman mungkin aku tuh sedih, kayaknya nggak sedih kalau misalnya orangnya itu kayak gak sesuai ekspektasi ARMY sih, menurut aku kayak misalnya kita tuh mikirnya ceweknya tuh bakal yang seperti ini, tapi kok diisukai dengan cewek seperti ini, kayak kok bisa ya sih bisa si Jimin pacaran atau suka sama orang yang kayak gini gitu, kayak lebih ke itu sih kayaknya menurut aku ya, kayak lebih ketakutnya nggak sesuai ekspektasi kita aja ceweknya itu pengen seperti apa. Soalnya kalau aku sendiri sih nggak apa-apa kalau member BTS dating gitu loh, kayak ya udah gitu silakan, malah aku pengen kayak cepet spill atau gimana kayak gitu, dibanding kayak sekarang kayak cepet dong gitu, kayak aku sendiri kayak ngedukung sih kalau Oke, aku. kalau Kak Feli lebih ke kayak ARMY jalur santai gitu ya, kayak terserah pilihan membernya gitu. Lebih mempermasalahkan ke ekspektasi dari ARMY sendiri ke pasangannya gitu. Bukan yang kayak, ih kok dia punya pacar sih aku sedih gitu, kayak dia kan biasa aku, bukan yang kayak gitu ya Kak ya. Ya, bener-bener. Oke, kalau dari Kak Puput nih, gimana Kak Puput? Aku malah kadang nungguin. Ini kayak jadi tahu aja standarnya, misalnya nih J-Hope nih dating sama siapa gitu, berarti tipe cewek yang disukai J-Hope tuh kayak gini gitu. Aku kadang nungguin kayak gitu, jadi mereka kan normal kayak gitu kalau mereka dating. Cuma mungkin ya ada kayak yang udah dating nih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kabar mereka dating ya nggak apa-apa, itu kan juga hak mereka. Kayak kadang kayak nungguin, lucu aja gitu misalnya tahu J-Hope dating sama siapa, berarti tipe ceweknya kayak gini nih kayak gitu. Oke, nah kalau Kak Vele sama Kak Puput ini suka beli merchandise juga nggak dari BTS? Dari Kak Puput dulu. Kalau suka sih suka, tapi kalau aku enggak yang setiap Bangtan kan merch-nya banyak banget ya. Cuma banyak banget gitu Bangtan merch-nya, dari Bangtannya sampai anaknya keturunannya itu banyak banget. Tapi kalau untuk merch aku pilih-pilih sih Kak. Enggak semuanya aku ikut beli kayak gitu, enggak. Oke, ada punya apa aja nih Kak Puput kalau boleh tahu? Aku sih yang pertama kali pas jadi ARMY, yang pertama kali aku beli adalah ARMY Boom, karena cantik banget. Plastik ya itu ya? Lightstick ARMY Boom. Jadi kayak aku nggak punya apa-apa, yang penting aku punya ARMY Boom udah kayak gitu.
gitu. Terus poster-poster ditempel juga nggak Kak di kamar gitu, banyak poster di belakang. Enggak, kalau poster enggak sih, cuma aku kalau lebih ke koleksi album sih Kak, karena kan penyanyi itu kan mahakaryanya kan album dan lagu ya, jadi kayak album tuh kayak suatu keharusan gitu sih, jadi aku kayak menyisihkan tabungan deh gitu buat nyicil-nyicil beli album, karena album Bangtan kan banyak banget tuh dari era debut sampai sekarang tuh banyak banget, dan itu tuh bagus-bagus semua gitu, jadi kayak kalau nggak punya satu kayak yang aduh kurang satu kayak ada yang kurang kayak gitu, jadi bikin greget buat kerja lebih keras. Oke, jadi semua album BTS berarti Kak Puput ngumpulin juga tuh yang kayak dari album zaman awal-awal debut sampai sekarang gitu. Belum Ngoleksi sih, juga Kak. masih nyicil, Tapi baru berusaha baru buat sampai sekarang. ngoleksi Iya, gitu. kalau untuk album aku berusaha. Kalau Kak Feli Kak, gimana Kak? Aku sendiri juga sih, aku nggak yang bener-bener tiap, soalnya Bangtan kan merchnya banyak banget kan ya, baru kayak ini terakhir tuh ada yang keluarin Dekokit, aku tuh nggak yang bener-bener setiap mereka keluarin album merch aku kayak beli. Aku kalau aku pribadi sih lebih ke album tuh kayak kalau bisa tuh kalau bisa beli ya aku beli sih kalau albumnya, soalnya kan kayak itu ya balik lagi kan mereka penyanyi ya, jadi kayak menurut aku barang yang bener-bener kayak ini BTS gitu loh, itu pasti dari albumnya gitu. Jadi aku kayak lebih ke album sih. Sama kalau misalnya let's say merch mereka yang lain tuh aku pilih-pilih, kayak aku tuh lagi suka banget nih misalnya contoh season greeting ya, kayak season greeting aku kayak lihat konsep yang ini kayak lucu banget, kayak ini tuh beda dari yang lain, kayak itu biasanya tuh aku baru beli gitu. Kalau itu aku sih saya milih-milih, tapi kalau album kayak harus kalau bisa tuh semuanya lengkap gitu. Kalau aku sih gitu. Boleh tahu nggak sih Kak harga albumnya tuh berapa? Harga albumnya berapa ya? Kalau setahu aku album BTS yang paling mahal itu kayaknya ini deh, album yang 2020 itu, jadi ada satu album BTS namanya itu B, tapi itu namanya itu Deluxe Edition, karena menurut aku tuh album pertama BTS yang menurut aku agak bikin kaget sih, aku pas denger harganya kayaknya 700-an ribu deh, atau 600-an ribu gitu untuk satu albumnya, jadi itu menurut aku album BTS paling mahal sih. Oke, itu yang setelah nominasi Grammy itu bukan sih Kak? Album itu? Yang tadi yang masuk nominasi Grammy, album B itu yang tadi Kak Feli bilang? Bukan ya? Enggak, itu kalau album sendiri tuh nggak masuk ke nominasi Grammy-nya, cuman jadi kan album itu ada beberapa macam kan ya, tapi ada satu macamnya itu, satu jenisnya itu namanya itu Essential Edition, nah itu tuh ada stiker Grammy-nya. Oke. Nah lanjut kita bacain pertanyaan lagi ya Kak ya. Tips nabung supaya bisa jajan merchandise Bangtan dong Kak. Waduh. Nih, mungkin dari Kak Puput nih bisa sharing gimana nih caranya nabung biar bisa beli merchandise. Mungkin aku punya tips buat nabung, mungkin teman-teman juga bisa ngikutin atau enggak. Biasanya aku ini Kak, Bangtan itu kan punya platform buat posting kan, ada Twitter, Weverse, sama Instagram yang terbaru. Tapi aku cuma ngambil dari Twitter sama Weverse. Nah, aku tiap Bangtan update foto gitu, aku nabung. Jadi aku nabungnya untuk beli merch itu tiap Bangtan update. Misalnya kayak update satu foto di Twitter 10.000 gitu. Tergantung nominal sih. Kalau aku patok 10.000 tiap Bangtan update di Weverse 10.000, tiap Bangtan update video 10.000 gitu. Jadi itu tuh dari itu nggak kerasa bisa buat beli album dalam waktu sebulan. Kalau cuma nabungnya karena mereka update aja. Oke, jadi selama mereka update kita harus masukin uang ke tabungan gitu ya istilahnya. Iya. Oke, kalau dari Kak Feli ini ada nggak tips menabung untuk beli merch? Kalau dari aku kalau misalnya let's say masih kalau misalnya udah kerja ataupun yang dapat uang jajan, menurut aku mending kayak sisihin 10 atau 20%-nya gitu sih, atau 5%-nya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kamu cuma bisa nyisihin misalnya kayak cuma berapa ribu gitu doang, nggak apa-apa sih menurut aku. At least kamu udah berusaha buat nyisihin sisanya tuh buat kamu bisa beli merch, menurut aku segitu. Oke, kita lanjut bacain pertanyaan ya Kak ya. Ada dari Vera. Kak Puput mau nanya dong, apa aja sih suka dukanya ngembangin fanbase selama ini? Terus gimana cara ngatasin saat lagi dalam perasaan lelah, sibuk, dan kekurangan SDM, tapi teman-teman anggota fanbase nih udah pada request minta diadain event. Nah, gimana tuh Kak? Ini yang aku sedang kurasakan sekarang. Karena kan ini lagi pandemi ya, jadi
nggak begitu banyak banget member yang ada di Jogja kayak gitu. Karena di Jogja itu kan yang biasanya kita meet up itu nggak cuma dari Jogja, kadang ada dari Magelang, ada dari Solo kayak gitu, dan itu tuh banyak banget. Dan seringkali kalau Baya bikin acara apapun itu tuh kayak misalnya kita pasang slot cuma 100, itu tuh pasti kayak membludak gitu. Dan itu kan kita dari Baya itu kan nggak banyak. Itu tuh kadang kayak yang wah, agak keteteran juga gitu. Tapi alhamdulillahnya aku senang banget sama tim Baya Jogja ini. Mereka tuh bener-bener yang walaupun mereka udah bekerja, walaupun mereka punya kehidupan sendiri gitu, kalau udah ada event mereka tuh kayak totalitas sih. Dan ya semuanya bahkan sampai meeting jam 1:30 pagi pun kita lakuin. Yang penting sehari hari kita menampilkan yang terbaik. Itu sih aku senang banget sama Baya Jogja. Pengurus Baya Jogja, keren banget nih Kak Puput. Nah, aku mau nanya nih pertanyaan dari aku sendiri. Ada nggak sih hal, gini aja deh, hal menyenangkan dan kurang menyenangkan menjadi ARMY? Dari Kak Feli apa? Nggak menyenangkan kayaknya nggak ada sih kalau aku ya. Kalau menyenangkannya ya belajar banyak hal sih, jadi kayak nambah wawasan juga, nambah pengalaman juga. Itu sih kayak banyak hal-hal yang nggak diajarin sebelumnya tapi jadi diajarin gitu loh secara nggak langsung. Kayaknya sih gitu. Oke, kalau Kak Puput? Selama jadi ARMY aku belum pernah mengalami hal tidak menyenangkan sih, karena sama jadi ARMY dari 2017 itu aku bertemu dengan banyak teman-teman baru, dan bahkan sekarang jadi keluarga, kayak yang tadinya kenal cuma di platform APP Baya gitu, sekarang jadi keluarga gitu, banyak temen. Terus juga Bang Tan kan juga nggak cuma ngasih lagu, tapi mereka juga ngasih bacaan, jadi aku juga upgrade bacaan aku jadi tambah banyak, juga banyak teman, jadi gabung banyak komunitas, banyak kenalan. Itu sih yang aku seneng kenapa akan dari ARMY, jadi banyak keluarganya tuh di mana-mana ada. Oke, jadi banyak keluarga. Mungkin teman-teman yang tadinya hanya fans ARMY bisa jadi relasi ya Kak. Siapa tahu kan kita nggak pernah ngerti ke depan rezeki datangnya dari mana aja gitu kan. Iya. Ternyata kita bisa misalnya nih bisnis bareng sama teman ARMY kita dan banyak hal gitu. Nah, ada lagi pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya seputar K-pop banget nih. Menurut Kakak, shipper yang merujuk ke BXB, kayak Taekook atau Yunmin, itu kalau menurut Kakak gimana? Ini BXB ini maksudnya apa nih, Kak Puput? Jadi kan ada yang mereka tuh suka sama member, tapi mereka tuh kayak ngesiperin member sama member gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya ya itu Taekook, Taehyung sama Jungkook kayak gitu. Jadi mereka tuh nyiperin mereka gitu sih. Biasanya tuh dalam cerita sih, kayak AU gitu. Oke. Dalam cerita biasanya. Kalau aku sih ya sebenarnya kan itu kan hal yang di luar ya, yang di luar di pemikiran aku. Kalau misalnya mereka mungkin caranya kayak gitu sih ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku sih nggak ke situ sih Kak. Pemikiranku nggak ke situ. Oke. Kalau Kak Feli gimana Kak? Kalau aku sendiri gimana ya? Kayak terserah orang sih mau kayak gimana. Pertama kita nggak bisa kontrol orang sih menurut aku. Kayak soalnya tuh banyak banget ya jenis-jenis yang kayak gitu. Ada yang ngedukung, ada yang enggak, ada yang kayak bener-bener yang kayak ya intinya menurut aku karena ARMY udah banyak banget ya orangnya, pemikiran juga beda-beda. Jadi dan kita juga udah susah buat ngontrol orang. Jadi kayak ya biarin aja lah menurut aku. Jadi kayak biar dia urusan dia, aku urusan aku aja gitu. Aku sih kayak lebih ke situ sih. Nah, ada lagi nih yang bertanya. Wah, bagus nih pertanyaannya. K-pop ini kan influence-nya di Indonesia kan gede banget ya, fanbase juga gede. Nah, menurut kakak nih, apakah K-pop bakal bisa seterkenal K-pop? Gimana nih Kak Feli? Kira-kira? Apakah apa tadi? Apa pop lebih terkenal dibanding I-pop, K-pop? Indonesian pop mungkin. Oh, bisa jadi, kenapa enggak? Segala hal kan mungkin. Kagak ada yang nggak mungkin, jadi bisa aja. I-pop yang dimaksud ini mungkin I-pop yang menyerupai K-pop kali ya Kak ya, berdasarkan grup yang dancing dan segala macam. Gimana menurut Kak Feli? Maksudnya dia tuh bakal segede K-pop gitu maksudnya? Iya. Menurut aku sih bisa aja, kenapa enggak gitu. Segala hal kan mungkin ya, everything is possible. Jadi bisa aja, siapa tahu ternyata Indonesia bakal lebih maju mungkin tahun ini dalam hal segi musiknya. Mau taunya udah diundang ke Mama buat perform, yang kayak bener-bener legit diundang gitu. Dan kayak kita nggak ada yang tahu sih, menurut aku sih bisa aja gitu. Soalnya
kalau aku lihat sekarang kayaknya industri musik di Indo awareness-nya bagus sih semenjak era pandemik lebih tepatnya. Tapi kalau sekarang kayaknya orang-orang udah mulai kayak lebih cinta mungkin ya, lebih kayak menghargai dan lebih mensupport produk Indo. Jadi kayak gak cuma K-pop doang, mereka juga jadi kayak secara langsung mereka juga fokus sama musik yang dikeluarin sama Indo sih. Jadi kayak mereka kayak aku bisa ngeliat kemungkinan buat segede K-pop bisa aja gitu. Oke, kalau dari Kak Puput nih, Ya Kak, boleh diulang pertanyaan tadi agak nggak stabil. menurut Kakak, apakah I-pop atau Indonesian pop bakal bisa seterkenal K-pop? Bisa aja sih Kak, bisa. Karena kan kalau misalnya I-pop sekarang juga udah banyak banget kan, kayak kalau dilihat di sosial media itu teman-teman yang dari Indonesia juga udah banyak banget yang kayak bikin kayak grup nyanyi, girl band, boy band kayak gitu. Dan mereka juga udah mulai mengusung musik-musik yang enggak kayak dulu-dulu gitu, yang mulai yang fresh dan segar kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya mereka terus telaten kayak gitu untuk mengembangkan I-pop, kayaknya bisa juga lebih besar dibanding K-pop. Oke, setuju sih Kak. Mungkin ada kemungkinan gitu ya untuk besar. Cuman menurut aku tiap negara, tiap region, tiap tempat itu pasti ada karakternya masing-masing gitu, karakter musiknya masing-masing. Kayak di Korea mungkin K-pop gitu, di Amerika Latin mungkin seperti apa, di Indonesia seperti apa dan lain sebagainya gitu. Asalkan apa yang dibawa musisi-musisi di Indonesia itu memberikan influence yang baik gitu ya dan sampai dengan enak di telinga para pendengar, para audiens gitu. Nggak mustahil sih kalau misalnya I-pop tuh bisa seterkenal K-pop ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ada yang nanya lagi nih, buat Kak Puput dan Kak Feli, kira-kira kata-kata dari member BTS apa sih yang jadi support system dari Kak Feli dan juga Kak Puput? Dari Kak Puput dulu. I love myself. Kayak support banget, udah nggak ada yang bisa mengalahkan kata-kata itu. I love Kan tiap myself. konser di konser Love Yourself juga itu dikatakan berkali-kali kan sama member. Dan kalau misalnya dibedah kata-kata itu tuh bener-bener yang ya nggak ada yang ngalang-ngalain kata-kata itu deh pokoknya. Oke, simple tapi maknanya besar gitu ya Kak. Iya. Nah, kalau dari Kak Feli apa nih kata-kata penyemangat? Kalau dari aku kayaknya ini bukan penyemangat ya, mungkin penenang kali ya. Waktu itu Namjoon kayak pernah balesin satu ARMY di Weverse. ARMY itu aku lupa, pokoknya dia kayak ngeluh gitu. Terus dia balesnya everything goes, kayak segala hal tuh pergi gitu. Maksudnya kayak, jadi kamu mungkin sedih hari ini, tapi kayak mungkin besoknya kamu udah enggak gitu. Jadi segala hal tuh ya bakal pergi gitu aja gitu. Jadi hang in there lah. Aku sih nangkepnya kayak gitu ya. Itu aku. Oke, hang in there. Bagus banget juga kata-katanya. Kayak nggak selamanya dunia ini tuh diselimuti oleh kesedihan, nggak selamanya diselimuti oleh kebahagiaan. Jadi semuanya tuh bakalan bisa kita lewatin gitu. Nah, lanjut lagi pertanyaan dari Sekar Rahmadani. Ada nggak sih Kak hobi baru Kakak setelah jadi fans BTS? Kayak misalnya nih hobi ngedance atau tiba-tiba hobi nyanyi? Dari Kak Feli dulu nih. Apa ya, nari mungkin, nari kali ya. Oke, dance. Kalau misalnya Kak Puput nih, ada nggak sih hobi lain? Kalau nari sama nyanyi enggak, soalnya aku gerak dikit langsung encok. Oke, mungkin baca kali ya Kak? Ya, aku lebih ke jadi hobiku jadi ini nyari-nyari buku-buku bacaan sih kalau aku lebih upgrade bacaan. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan ya Kak ya. Kita cari pertanyaan lagi yang mungkin menarik. Nah, tentang konser nih, Kak mau tanya lagi Kak Puput dan Kak Feli. Kalau misalnya Indonesia bakal adakan konser BTS, walaupun masih pandemi nih dalam tahun ini, apakah Kakak akan ikut-ikutan war buat tiketnya? Dari Kak Puput mungkin. Bakal. Kapan lagi ke Indonesia ya Kak ya? Soalnya. Iya, udah kangen banget denger Jimin bilang, apa kabar gitu, pakai R-nya nggak kedengeran gitu, kangen kayak kata itu. Jadi kayak,
Ya kalau misalnya di luar negeri juga pengen sih sebenarnya, tapi kalau di Indonesia kapan lagi denger Bangtan, kan pasti belajar bahasa Indonesia kan, kapan lagi denger mereka ngomong lokal langsung di konser gitu, tetap harus ikut war. Oke, kalau dari Kak Feli nih, gimana? Kalau misalnya BTS konser ke Indonesia, apakah akan berebut tiket? Pasti sih mau gimana pun pasti harus dicoba. Oke, karena peminatnya pasti banyak banget ya Kak ya, kalau misalnya konser BTS ini di Indonesia, kayaknya fandomnya gede banget deh BTS di Indonesia. Ya makanya nggak tahu deh Banget. dapat atau enggak. Aduh, dicoba ngewar dulu aja lah. Calo atau kalau nggak dapat war calo atau pokoknya harus nonton lah kalau bisa. Oke, segala cara ya Kak Mel. nggak mau tahu pokoknya harus nonton. Nah Ya. ini juga kali mungkin yang bikin maraknya calo-calo kali ya Kak ya, karena fansnya banyak, jadi calo juga bertebaran di mana-mana, bisa jadi Kak. Ya benar. Makin sini justru calo tuh kayak makin apa ya? Secara nggak langsung kayak BTS pengen konser nih, waduh opportunity buat dapat duit lebih banyak, buat dapat cuan lebih tinggi gitu kan, karena dia tahu ARMY tuh bener-bener tipe yang kayak gue nggak mau tahu, gue harus nonton gitu. Jadi kayak dia tahu ARMY tuh bakal rela ngeluarin duit. Oke, mungkin buat one day gitu ya, promotornya mungkin harus cari cara nih biar nggak dibeli sama calo-calo, karena calo juga merugikan ARMY nggak sih Kak? Bisa jadi tiketnya mahal banget nggak kayak gitu. Banget. Bener-bener. Oke, pertanyaan terakhir, pernah nggak Kak berada di fase lagi nggak mood banget nih nge-hype BTS atau mungkin bosen sama BTS? Dari Kak Feli mungkin. Aku sendiri pernah sih ya, aku mah ya gimana ngomongnya, lagian juga kan kalau aku sih yang aku bilangnya sih kayak segala hal tuh nggak ada yang abadi, masa nggak ada yang kayak suka terus kayak, masa kan aku udah suka udah lama ya 2014, pasti ada lah momen dimana kayak aku kayak sibuk banget sama real life aku, ada momen dimana kayak aku kayaknya kok nggak ini ya gitu, kayak apa namanya kayak gak gitu nge-hype banget, tapi menurut aku pasti ada fasenya sih, tapi bukan berarti fase itu kayak buat kamu sih jadi kayak berhenti jadi ARMY atau gimana gitu, karena ya namanya juga orang kan ada di saat dimana kamu kayak happy banget, kayak entah kenapa kayak aku udah 5 tahun jadi ARMY kok gue berasa baru happy-nya sekarang ya, tapi ada yang kayak 2 tahun jadi ARMY kok malah kayak ngedrop ya atau gimana gitu. Menurut aku ya wajar aja sih kalau ada fase kayak gitu, yang penting nggak usah dibawa terlalu pusing deh kalau misalnya namanya fangirling juga kan, kayak emang maksudnya kayak kalau emang suka ya suka, udah nggak usah pikir apa-apa lagi. Kalau emang rasa sayang kamu tiba-tiba berbeda dibanding pas kamu awalnya suka sama Bangtan, ya udah gitu, gak usah dipusingin aja gitu, suka ya suka itu, support ya support, aku sih gitu aja sih mikirnya. Oke, Kak Feli. Nah, dari Kak Puput nih, pernah nggak merasa kayak, aduh, udah gak nge-hype nih, bosen banget sama BTS, pernah nggak? Pernah dong, pasti pernah. Apalagi kan dari udah lama ya, pasti pernah bakal ngerasain kayak gitu. Tapi kalau aku sih ketika aku lagi nggak hype banget sama Bangtan, ya udah stop dulu kayak gitu, berhenti dulu kayak gitu. Tapi ketika aku udah merasakan kayak gitu, pasti ada aja lagu Bangtan yang bikin kangen. Jadi ketika udah capek banget dan kayak yang lagi nggak pengen nih denger Bangtan kayak gitu, aku biasanya lebih ngedengerin lagu-lagu baletnya Bangtan itu kan bikin kangen banget. Biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya udah bener-bener banget yang kayak lelah banget kayak gitu, ya udah aku biasanya kayak break dulu, cari kesibukan lain dulu gitu. Nanti kalau udah kangen lagi ya dengerin lagu Bangtan lagi, kangen-kangenan lagi, ngefan lagi kayak gitu. Oke, itu dia tadi pengalamannya Kak Puput sama Kak Feli selama menjadi BTS ARMY atau fans dari BTS. Nah, sayang banget nih Kak, obrolan seru kita harus berakhir sekarang karena waktunya terbatas dan harus berlanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya kita boleh foto bareng dulu nggak Kak, bareng sama teman-teman? Teman-teman boleh nyalain kamera ya buat kita foto bareng. Teman-teman yang ada di room Zoom ini banyak banget nih Kak, 70 lebih. Wow. Dan diskusinya juga kolom chatnya tadi rame banget sih. Semuanya pada kayak ngomongin lagu favoritnya, member favoritnya, dan yang nanya excited banget semuanya. Oke teman-teman, semuanya on cam. Nanti aku hitung ya, biar nanti diambil gambarnya sama panitia. Oke, yang belum on cam, silakan on cam. Yang mau dandan dulu, atau yang mau pakai kerudung dulu, boleh. Oke, lagi pada rapi-rapi nih, Widih. Oke. Oke, udah ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Feli dan juga Kak Puput atas sharingnya hari ini. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Kalau misalnya Kak Feli dan juga Kak Puput mau live juga nggak apa-apa, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman peserta yang masih ada di sini, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang nggak kalah menyenangkan dari diskusi kita bareng sama Kak Feli dan juga Kak Puput tadi. Ya, ini kita akan virtual tour ke Ulsan University, gitu ya. Dan acara Your Say Debug ini, rangkaian acaranya nggak cuma hari ini aja, karena nanti besok di tanggal 29 dan juga 31 Maret akan ada kelas bahasa Korea gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau daftar, silakan nanti informasinya ada di akun Instagram @yoursay_id. Setelah itu nanti tanggal 30 Maret gitu ya akan ada kelas make up easy peasy Korean make up look gitu. Jadi semuanya serba Korea, ada tadi language class, ada juga kelas make up. Dan 1 April nanti akan ada virtual tour ke Konkuk University dan juga Seoul National University. Nah, teman-teman, rangkaian acaranya asik-asik banget kan? Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita mungkin langsung aja kali ya. Sudah terhubung dengan sebentar. Bisa dapat vouchernya, nggak bisa juga buat isi sertifikatnya gitu. Oke, kita langsung ke Kak Febriana. Halo Kak Febri. Oke, mungkin sedang gangguan sinyal ya, karena Kak Febriana ini langsung banget nih teman-teman dari Korea, dari Ulsan University gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit gangguan sinyal gitu. Nah, teman-teman di sini kira-kira ada yang udah pernah ke Korea belum? Bisa banget nih cerita-cerita di kolom chat. Ada yang udah pernah ke Korea? Belum ada yang jawab belum. Ada Jinan, nggak sabar banget nih katanya Jinan. Kebanyakan belum ya, nggak apa-apa karena nanti kita akan jalan-jalan bareng gitu ya di Ulsan University, yang juga merupakan tempat syuting drama yang cukup populer, yakni drama Korea Nevertheless gitu. Belum Kak, OTW insya Allah. Oke, aku doain ya. Ada juga yang bilang doain Kak secepatnya, amin. Semoga bisa secepatnya ke Korea ya, karena sekarang udah ini nih, udah mulai melonggar gitu ya. Jadi border buat wisata udah mulai dimudahkan gitu kalau misalnya kita keluar negeri. Pernah ke Korea lewat blog orang Kak? Lewat blog orang. Jadi bisa baca-baca gitu ya. Pernah jalan-jalan via Google Maps. Halo Kak Febriana. Hai, sorry banget. Ini internet aku agak-agak ya. Oke. Kak Febri di mana nih kira-kira? Aku lagi ada di taman yang cukup terkenal di Ulsan University, karena ini tuh lagi sakura, Kak. Kalau Kakak lihat di belakang. Oke. Lagi musim apa Kak kalau boleh tahu di sana? Di sini lagi musim semi, baru mau masuk musim semi, jadi sakuranya baru pada bermunculan. Oke. Gitu deh. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama Kak Febriana. Mungkin peserta di sini ada yang belum tahu sama Kak Febriana, aku bacain profil singkat dari Kak Febriana dulu nih. Nah, Kak Febriana Samosir ini sekarang merupakan mahasiswa master student di University of Ulsan, Korea Selatan.
Nah, selain itu, di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa, Kak Febri juga menjadi guru bahasa Jerman dan juga content creator di kedua media sosial miliknya, yaitu di TikTok dan juga Instagram @diafebri19. Nah, Kak Febri ini sering berbagi informasi nih tentang dirinya yang berkunjung ke lokasi syuting drama Korea dan juga berbagai macam hal seputar Korea gitu. Tak hanya itu, di tahun 2021 Kak Febri juga sempat berbagi informasi saat di Ulsan University menjadi salah satu lokasi syuting drama Nevertheless yang diperankan oleh Song Kang dan juga Han So Hee. Nah, mungkin biar nggak penasaran, kita langsung nih. Kak Febriana, halo. Halo, Kak. Hai. Oke, Kak Febriana bisa dibikin Halo? landscape nggak, Kak, ininya, kameranya? Oh ya, boleh. Bentar ya. Oke. Aku agak... Udah landscape belum sih? Oke. Oke, udah, Kak. Wah, indah banget tuh di belakang. Ya. Iya, ini tuh lagi musim semi, baru banget. Kalau bisa lihat, Oke, bisa diceritain nggak sih, Kak, itu lagi ada di mana? Berarti itu lagi di university Kakak? iya, ini lagi di tamannya. Sebenarnya ini terus juga kalau Halo, Kak Febri. awal ada. Wah, rupanya sinyalnya sepertinya kurang nih, Kak Febri. Halo, Kak Febri. Wah, sinyalnya nih teman-teman, maklum ya jaraknya jauh kan Indonesia Korea, jadi sinyalnya agak susah nih. Halo, Kak Febri. Ini bakal benar-benar aman karena aku di gedung utama. Oke, Kak Febri, mungkin di sini aja kali ya, Iya, biar stabil sinyalnya gitu. Oke, Oke. aku bakalan bacain pertanyaan dari teman-teman, dan banyak banget nih teman-teman yang bertanya, tapi pertanyaannya tuh seputar tentang perkuliahan, Kak. Gak apa-apa ya kalau misalnya aku tanya tentang Boleh. perkuliahannya Kak Febri gitu. Nah, alasan Kak Febri memilih buat kuliah di luar negeri, khususnya di Korea dan khususnya di tempat kuliah Kak Febri sekarang tuh apa sih, Kak? Alasan aku kuliah di Korea sebenarnya ini eksidensial. Nggak ada sebenarnya aku pengen kuliah di Korea, cuman aku pengen kuliah di luar negeri. Jadi dulu tuh pengennya di Jerman, tapi ya udah di Jerman nggak keterima, ya udah di sini. Coba di semua negara sih sebenarnya. Terus karena Korea itu juga kan teknologinya bagus, dan kebetulan aku ambil jurusan mechanical, jadi relate lah gitu. Oke. Karena tadi kan Kak Febri bilangnya kan accidental gitu ya, kuliah di Korea Selatan, kayak bukan aku harus kuliah di Korea Selatan gitu. Nah, apakah ada kendala bahasa, Kak, di sana, atau Kak Febri belajar bahasa Korea dulu sebelum kuliah? Aku sebelumnya nggak ada belajar bahasa Korea, jadi di sini ambil internasional program gitu. Jadi bener-bener apa namanya, nggak ada persiapan untuk bahasa Korea sih. Cuman di sini kampusnya persyaratannya sebelum lulus
semua anak international student harus bisa bahasa Korea minimal itu level 1. Jadi mereka harus kasih surat gitu. Kayak surat bahasa program gitu. Oke, jadi sehari-hari kuliah menggunakan bahasa Inggris, Kak? Bener. Oke. Sehari-hari kuliah dengan bahasa Inggris, tapi juga harus belajar bahasa Korea, Kak, ya, biar bisa lulus. Iya Kak, bener banget. Susah sih. Sebenarnya yang susah itu bacanya kalau menurut aku. Enggak sih, semuanya susah bahasa Korea. Oke, semuanya susah. Nah, di sini tuh peserta di sini pingin banget, banyak yang pingin kuliah di Korea ternyata, Kak. Ada yang nanya, Kak Febri semester berapa? Aku semester 3. Oke, semester 3. Oke, Kak Febri ngikutin Korean Entertainment gak sih, Kak? Kayak K-pop atau kayak K-drama gitu? Aku ikutnya kayak di Ramat. Dan aku selalu ngunjungin lokasinya. Oke, nah beruntung banget karena Kak Febri di Korea, jadi bisa mengunjungi lokasinya ya, Kak ya. Lokasi drama apa lagi sih, Kak, selain drama Nevertheless ini, yang pernah Kak Febri kunjungin? Aku pernah kunjungin drama, tempat lokasi dramanya Hometown Cha-Cha-Cha. Terus juga kemarin yang apa namanya, aku lupa deh itu. Aku jadi lupa ya. Oh, 25-21. Terus udah itu Oke. business proposal. Our Beloved Summer. Oke, itu ada yang beberapa drama baru juga. Pernah nggak sih, Kak, Kakak mengunjungin kayak set drama nih, tapi kayak syutingnya masih berlangsung gitu. Pernah nggak pengalaman kayak gitu, Kak? Iya, yang pertama Nevertheless, karena di sini. Terus yang kedua, itu waktu pas ke Pohang. Pohang itu tempat dramanya Hometown Cha-Cha-Cha. Itu bener-bener aku ngeliat Kim Son Ho. Kayak, wah. Lagi syuting tuh Kim San Ho, Kak? Iya, jadi tuh aku sama temen aku tuh nggak tahu kalau dia tuh masih syuting di situ. Karena udah drama-drama udah mendekati akhir-akhir kan, kirain udah beres. Pas kesana tuh kayak ada truk-truk gitu loh, truk lewat. Wah, ini kayaknya masih lama. Dan bener. Gimana tuh kalau waktu itu suasananya? Bisa lihat langsung, bisa kayak ngevideoin atau mungkin sapa-sapa gitu, Iya, Kak? bisa. Kakak lihat kalau teman-teman lihat di Instagram aku atau di TikTok aku rekamin kok beberapa. Dan apa namanya, lihat si Min A kayak wow, artisnya papan atas kan, kayak aku tuh ngefans sama si Min A sebenarnya. Makanya aku kesana. Oke, tanpa terduga ya, jadi kayak ibaratnya dapat bonus gitu, kayak ngefans sama Shin Min A, mau lihat lokasi syutingnya, kebetulan banget lagi syuting lagi. Bener banget. Bener Kalau banget. kakak sukanya sama siapa? Lagi nonton drama nggak sih? Kalau aku nggak terlalu ngikutin drama Korea sih, Kak. Cuman peserta di sini yang excited banget semuanya, kayak tadi waktu Kakak bilang ketemu sama, dari siapa pemeran Hometown Cha-Cha-Cha, Kak? Kim Son Ho tuh langsung kayak ada yang kayak gitu-gitu. Iya, kalau itu bener, aku aja masih excited. kerasa gitu kayak depan mata. Terus tadi yang drama-drama kayak Business Proposal, terus 25-21 itu kan masih pada ongoing tuh, Kak. Iya, itu masih syuting juga nggak sih itu kira-kira, Kak? Kayaknya mereka ngambil waktu pas musim dingin kemarin deh. Jadi udah enggak sekarang. Oke, kita lanjut tanya-tanya seputar perkuliahan Kak Febri ya, Kak ya. Nah, Kak Febri kan di sini ambil master mechanical engineering, itu berapa lama, Kak, di Korea berarti? Itu harusnya kalau jadwalnya sesuai 2 tahun. Tapi biasanya orang-orang nambah 1 semester. Oke. Berarti Kak Febri udah dari tahun berapa, Kak, di Korea? Tahun kemarin baru datang. Oke, berarti 2021 ya, Kak ya? Benar. Oke. Nah, aku bacain ini deh, Kak, pertanyaan-pertanyaan dari para peserta tentang kebanyakan perkuliahan dari Kak Febri sih. Mau nanya, Kak, di sana Kak Febri daftar kuliah mandiri atau dapat beasiswa, Kak? Aku beasiswa. Oke, beasiswa. Bisa di-share nggak sih, Kak, tips-tipsnya mungkin buat di sini yang pengen kuliah di Korea? Aku kalau misalnya buat S1 kurang tahu ya, tapi kalau buat S2 sama S3 itu biasanya tuh banyak profesor di Korea yang ngadain beasiswa gitu. Jadi dia bakal biayain kita dari uang kuliah sampai dikasih kayak uang per bulanan gitu. Tapi kita kayak work on his project gitu loh.
Jadi gitu. Oke, Jadi jadi teman-teman kalau jadi Kak Febri ini benar-benar research banget ya buat dapat beasiswanya sampai dapat kayak profesor itu. iya, benar. Oh, Betul, oke betul. gitu. Soalnya kalau KGSP kan banyak ya Kak, banyak banget yang daftarnya, jadi saingannya bakal susah banget. Jadi mendingan ya udah yang mana aja, kalau nunggu-nunggu KGSP ntar gak kuliah-kuliah. Oke. Ada yang nanya lagi nih, Kak mau nanya, boleh tahu nggak sih suka dukanya kuliah di Korea itu apa? Suka dukanya kuliah di Korea, sukanya gak usah dikasih tahu lah ya, itu semua orang tahu. Enggak deh. Dukanya dulu deh. Kalau dukanya itu di sini semuanya serba cepat. Jadi kalau profesor tiba-tiba maunya hari ini, misalnya ya itu harus hari ini selesai. Jadi kita harus benar-benar siap. Terus udah itu nggak enaknya juga, kalau buat kalian yang nggak bisa bahasa Korea itu memang agak sulit sih. Cuman kalau untuk di kota besar kayak Seoul sama Busan, itu biasanya orang-orang udah bisa pakai bahasa Inggris gitu. Terus paling itu aja sih dukanya. Terus kalau misalnya, oh ya, di sini semua orang tuh kerja keras banget. Jadi kadang-kadang tuh 14 jam itu total mereka kerja. Kayak research atau ngapain lah pokoknya gitu. Jadi juga jangan heran kalau misalnya hari Minggu tiba-tiba profesor manggil, come to my office kayak gitu. Itu bisa jadi gitu. Kalau sukanya bisa banyak makanan, banyak tempat drama, banyak artis gitu lah pokoknya banyak. Oke, banyak banget kesempatannya ya Kak ya buat misalnya mengunjungi tempat syuting Iya K-drama benar. gitu. Selain tadi Kakak pernah ketemu sama yang pemeran Hometown Caca-Caca, ada pernah ketemu sama selebriti lain nggak Kak? Mungkin idol gitu? Ada salah satu anggotanya Treasure. Waktu itu aku lagi main ke YG Entertainment. Aku lupa namanya siapa sih kemarin, itu dia juga yang lagi kena sakit kena COVID, terus dia itu pas dia baru sembuh terus aku datang. Itu pernah ketemu. Terus siapa lagi ya? Kayak gitu aja deh Kak. Soalnya aku baru setahun di sini. Oke, ada yang tahu nggak nih kira-kira siapa yang ditemuin sama Kak Febri? Tulis di kolom chat teman-teman. Ada Iya, lagi nih, Kim Do-young benar. Kim Do-young. Betul. ada yang benar jawabnya. Oke. Em, ada yang tanya nih Kak, kira-kira untuk biaya hidup di Korea apakah mahal Kak? Semuanya itu tergantung sama kebiasaan gaya hidup kita juga. Tapi kalau misalnya kalian mau hemat, di sini bisa kok kalian hemat kayak masak, segala macamnya. Sebenarnya hampir sama kayak kita hidup di Jakarta. Lebih 10.000, 20.000 lah. Kayak gitu. Oke, ternyata perbandingannya juga nggak terlalu jauh ya Kak ya, lebih 10.000, Nggak terlalu 20.000. jauh. Kalau misalnya mau Benar. hemat, bisa masak gitu. Benar. Ada yang tanya Kak, matkul apa sih yang paling susah? Matkul yang paling susah itu bagi aku termodinamik. Oke, termodinamik. Ini udah mechanical engineering banget nih. Iya, kalau ditanya aku juga nggak kuat belajar itu. Nah, kalau dari kampus ke tempat tinggal Kak Febri jauh nggak kira-kira? Itu sekitar 20 menit kalau jalan kaki. Oke, Oh, jadi tiap hari mobilitasnya jalan kaki ya Kak ya? benar, jalan kaki. Yap, biar bergerak juga sih. Oke. Nah, kita bacain pertanyaan lagi nih. Aduh, banyak banget nih yang tanya. Gimana sih Kak pertemanan di Korea? Wah, menarik banget nih. Pertemanan di Korea itu susah buat temen dekat sama orang Korea. Jujur kalau aku harus boleh kasih tahu. Karena mereka tuh agak lama untuk jadi dekat ya. Kalau kita kenal, misalnya nih kita makan, oke makan lalala, tapi ntar besoknya tuh di tempat di lab aja tuh biasa lagi, nggak kayak aku kamu kamu aku, jadi nggak biasa aja gitu, aku kamu kamu. Jadi kalau buat deket, kalau menurut aku mending kita harus bisa bahasa Korea, karena kebanyakan juga orang Korea yang malu untuk belajar untuk ngomong pakai bahasa Inggris, karena mereka tuh pengennya perfect bahasa Inggrisnya gitu. Oke, itu challenging banget dong buat Kak Febri yang ibaratnya kan harus ngomong pakai bahasa Korea tuh biar deket. Selama ini gimana Benar. Kak Febri? Selama ini paling aku temenannya sama orang Korea yang bisa bahasa Inggris.
jadinya kayak gitu. Yang mau untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, balik lagi kita ngomongin tentang beasiswa nih Kak, ada yang nanya. Kak Febri, Wah, nama beasiswanya kalau boleh tahu apa Kak? Soalnya tadi kan kalau KGSP kan selingannya banyak banget gitu. nama beasiswanya itu beasiswa profesor namanya. Oke. Dan kalian bisa cari tahu langsung kayak ke website universitasnya, udah itu langsung cari profesor yang research-nya sama kayak kalian, terus hubungin profesornya kayak gitu sih, secara pribadi gitu. Oke, jadi harus benar-benar detail banget satu-satu ya Kak ya. Kita ke univnya, cari profesornya, terus habis itu cari profesor yang research-nya relate sama kita sendiri. Oh, betul. Kalau di sana apakah sudah offline Kak kuliahnya? Udah baru semester ini semuanya full offline. Full offline. Oke. Oh iya, Korea udah buka loh jalan-jalan buat kalian dari bulan April nanti. Udah nggak ada karantina, BTW. Oke, udah nggak ada karantina kalau misalnya ke Korea ya Kak ya, jadi bisa langsung Iya, jalan-jalan nih, udah yeay. dibuka bordernya. Oke, Em, sebentar. Oke, mungkin kameranya Kak Febri bisa di flip ke depan Kak, biar kita bisa Iya, lihat boleh, pemandangan boleh. di depan. Boleh banget. Kayak gini, guys. Nah, itu tempat apa tuh Kak kalau boleh tahu? Ini biasanya kalau misalnya ada acara wisuda atau apa namanya, kayak event-event gitu di sini. Terus, bagus banget ya langitnya berarti aku jadi wow. Jam berapa sih Kak di sana Kak? Ini udah jam bentar. 7 kurang 40 menit. Oke, Ini jadi gedung udah sore utamanya. ya. Wow, Jadi aku lagi duduk di sini deh. Gitu. bagus banget. Langitnya cantik, gedungnya juga bagus. Iya, bagus banget. Bagus banget. Oh. Aduh, aku minta maaf ya. Aku jadi tidak bisa mengajak kalian untuk keliling-keliling. Gak apa-apa Kak, kita di sini aja. Karena tadi sinyalnya susah ternyata. Ada lagi lanjut pertanyaan Kak terkait beasiswa. Ternyata banyak banget yang tertarik sama beasiswa nih kayaknya. Kak, tips biar lulus beasiswa profesor dong untuk S2. Mungkin Kakak bisa jelasin satu-satu kali ya detailnya dari gimana, terus persyaratannya apa Oh aja, iya, pengalaman Kakak. boleh. Jadi kalau hal pertama yang aku lakuin itu adalah ke website-nya dulu. Terus udah itu nanti aku cari nih jurusan apa yang aku mau. Udah itu cari profesor, cari research-nya. Terus nanti cari profesornya. Nah, biasanya itu kalau di sini website itu lengkap banget. Jadi mereka kasih tahu research-nya yang di kampus mereka apa, di masing-masing jurusan gitu. Jadi mereka nanti langsung kayak relatein atau connectin ke profesor yang bersangkutan. Terus nanti kita langsung ya udah ada emailnya juga, nanti kita kontak aja profesornya langsung kayak perkenalan diri dulu, terus udah itu kenapa kita menghubungi beliau, terus udah itu kayak perkenalan lah pada umumnya kayak gimana. Terus udah itu kita nanti lampirin CV kita juga. Kayak gitu. Oke, terkait research yang digunakan, apa bisa yang relate sama final project atau skripsi kita, Kak? Apa? Sorry? Ada yang tanya nih terkait research yang digunain, apa bisa di-relate sama final project atau skripsi yang diajuin ke profesor? Iya, bisa banget. Bisa banget. Malah rata-rata anak-anak S2 sama S3 ngambilnya kayak gitu. Jadi research yang tadinya project profesor dijadiin tesis mereka gitu. Oke. Oke, ada juga yang tanya nih Kak, selain tanya-tanya tentang beasiswa, ada juga yang tanya sampai ke kos-kosan. Jadi Kakak di sana ngekos atau gimana? Atau tinggal di apartemen? Aku nggak tahu itu apa bedanya apartemen sama kos ya. Tapi ini kayaknya bisa dibilang apartemen sih, soalnya bilangnya aparte. Nah ini tuh jadi aku berdua sama temanku, orang Indonesia juga, tapi dia 2 kamar, sama 1 living room. Tuh. Oke, jadi berdua Kak, sama orang Indonesia juga Kak? Benar. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih mau bertanya buat Kak Febriana, silakan bisa tulis di kolom chat gitu ya.
Karena nanti yang teman-teman aktif akan dapat voucher senilai 150.000. Oh, ada. Oke. Oke. Nah, ada juga yang nanya nih, Kak. Pernah kangen keluarga nggak sih, Kak, selama kuliah di Korea? Pernah dong, pasti. Nggak mungkin enggak ya kangen keluarga. Cuman karena aku dulunya udah pernah di luar, selain di Korea, jadi kayak biasa aja. Nggak terlalu gimana banget waktu pas pertama kali keluar dari Indonesia, baru itu kangen banget. Karena udah mulai terbiasa. Oke, berarti udah berapa tahun nih, Kak, nggak pulang 1 tahun ya, Kak, kira-kira? Iya, 1 tahun udah nggak pulang, bener. Oke deh. Kira-kira kayaknya masih banyak nih yang nanya, cuman kayaknya waktunya terbatas nih, Kak. Cuman sampai sini aja. Sekali lagi makasih banget buat Kak Febri, dan maaf banget tadi buat kendala teknisnya gitu ya. Iya, aku yang minta maaf loh sama Iya. kalian semua. Buat teman-teman, buat Kak Febri, makasih banyak waktunya buat Kak Febri yang udah diajakin tur nih di Ulsan University. Juga tadi sharing-sharingnya juga makasih banget. Banyak teman-teman yang excited gitu ya, antusias buat kuliah di Korea ternyata. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini, kita akan ada voucher 150.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing 150.000, tapi harus jawab kuis. Nanti jawab kuisnya di kolom chat cepet-cepetan. Siapa yang jawab kuisnya paling cepet akan dapat voucher gitu. Pertanyaan yang pertama, apa jurusan kuliah dari Kak Febriana? Oke. Wah, banyak banget nih yang jawab kayak. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Nama 2 narasumber sesi pertama acara Yorsai Debak hari ini. Oke, nanti pertanyaannya akan dipilih oleh panitia. Dan sebelum mengakhiri sesi hari ini, kita bisa foto bareng dulu kali ya, bareng sama Kak Febri. Boleh, saya buka masker deh. Boleh Kak buka masker dulu biar kelihatan wajahnya. Oke, bentar. Buat teman-teman yang di sini silakan bisa on cam foto bareng sama Kak Febri buat kenang-kenangan. Oke. Wah, yang belum dandan bisa dandan dulu mungkin, atau yang nggak pakai kerudung mau pakai kerudung dulu boleh teman-teman. Wah, banyak banget nih. Macam-macam banget, ramai banget, ada yang di kamar, ada yang di mobil. Wah, ramai banget nih. Ya ampun. Oke, kita foto bareng ya. Nanti aku yang hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Febriana atas waktunya. Nah, teman-teman, aku baru aja dikasih sama panitia nih nama-nama yang menang. Pertama, untuk kuis pertama dimenangkan oleh Hovifah Munjiah. Kemudian kuis yang kedua dimenangkan oleh Tera gitu. Nah, nanti untuk vouchernya teman-teman silakan untuk chat ke Yormin ya. Jadi panitia kita ada di YouTube ini juga. YouTube lagi ada di Zoom ini juga, Yormin gitu ya. Dan buat teman-teman buat dapetin e-sertifikat hari ini, silakan mengisi presensi yang ada di kolom chat itu. Ada bit.ly/absendebak 28 Maret gitu ya. Nanti bisa buat klaim e-sertifikat. Buat pemenang kuis tadi Hovifah Munjiah dan juga Tera, silakan menghubungi Yormin di nomor berikut 0811-264-0632. Oke, terima kasih banyak Kak Febriana, terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang udah join hari ini. Jangan lupa Yorsai Debak di rangkaian berikutnya akan ada Korean language class, ada juga Korean makeup look gitu ya. Makeup class maksudnya. Tanggal 29-31 akan ada kelas bahasa Korea, tanggal 30 Maret akan ada kelas make up
Easy Peasy Korean Makeup Look, dan tanggal 1 April akan ada virtual tour juga nih ke Konkuk University dan juga Seoul National University. Terima kasih banyak Kak Febrian atas waktunya, dan juga terima kasih banyak semuanya yang telah hadir hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah!